pagi Bu Riz, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak, puji Tuhan kabar baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Saya juga baik Bu. Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang rencana supervisi untuk pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti di kelas 4. Baik Bu, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, apakah bisa? Yang menjadi pertanyaan saya Bu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran pada materi bangun datar persegi panjang ini ada 4 poin. Yang pertama, dengan mengamati slide PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri bangun datar persegi panjang dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati slide PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui keliling bangun datar persegi panjang dengan benar. Dan yang terakhir Pak, untuk poin yang keempat, dengan mengamati slide PowerPoint, peserta didik dapat mengetahui luas bangun datar persegi panjang dengan benar. Wah, materinya sangat menarik ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan atau akan Ibu capai? Baik Pak, untuk di pengetahuan, murid dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Sedangkan untuk keterampilan, siswa dapat mengelompokkan sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang tersebut. Baik Bu, saya pikir itu sangat menarik ya Bu. Iya Pak. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas saat diobservasi nanti. Baik Pak, untuk rancangan pembelajaran Pak, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Ya. di mana saya akan menyesuaikan dengan kesiapan belajar murid dan akan mengelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan, serta diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oh, berarti Ibu menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya Pak. Dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Iya Pak. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu melaksanakan pembelajaran tentang berdiferensiasi ini di kelas? Rencana saya akan melaksanakannya di hari Senin depan. Senin ya? Iya Pak, untuk les pertama dan les kedua saja. Oke, baik Bu. Berarti di hari itu nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk observasi ya Bu? Boleh Pak. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan percakapan pra-observasi ini? Baik Pak, saya sendiri merasa sangat senang Pak, dan saya menjadi termotivasi untuk lebih mempersiapkan melaksanakan supervisi ini atau observasi ini ke depan. Baik Bu, tetap semangat. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Bagus sekali. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa
Ya Tuhan, kami tahu dan kami sadar itu bukan karena perbuatan kami, hanya mereka belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sebelum apa yang kami minta terlebih-lebih hapuskanlah segala dosa kami, apa disengaja maupun tidak disengaja, dan tidak menjadi penghalang penghambat kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kanan mulai proses belajar kami, dan tolong keturunan dalam kami, supaya apa yang diberikan oleh Bapa Ibu guru kami bisa mengerti dan bisa kami dengan baik. Ya Tuhan, hanya yang sangat singkat ini hamba nasib melalui diraham Yesus Kristus, juru selamat dan penebus dosa-dosa kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Sebelumnya dulu, apakah ada yang belum datang ke sekolah? Ada. Siapa? Haidir ya. Kalau boleh tahu alasan kenapa tidak ada ke sekolah si Haidir? Sakit. Baik, sampaikan nanti kepada teman kalian si Haidir. Kalau sudah pulang sekolah, kalau jumpa sama si Haidir, sampaikan kepadanya supaya dia minum obat agar ke depan kita bisa bersama-sama dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Nah, sekarang untuk membuat kita lebih semangat dalam belajar, sekarang kita akan menyanyikan lagu Mengenal Bangun Datang. Aku ajak kita semua untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita bernyanyi ya. Mari kita belajar 3 ya. Mari kita belajar mengenal bangun datang, ada banyak jenisnya, ada bulat sifatnya, ada bentuk persegi, lingkaran segitiga, semuanya beda-beda sifatnya, ada persegi panjang tapi sudah terbincang, ada bulat ketupat dan juga layang layang, ada bentuk persegi, lingkaran segitiga, semuanya beda-beda sifatnya. Silakan tepuk tangan. Nah, sekarang sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak Ibu sekarang. Apakah perasaannya lagi sedih, lagi marah, lagi bahagia, ataupun lagi kecewa? Caranya di sini Ibu sudah sediakan gambar emoji perasaan. Ada 4, ada emoji gambar bahagia, ada marah, ada kecewa, dan ada juga yang sedih. Nanti anak-anak kami silahkan lengket di depan stiker perasaan atau gambar perasaan anak-anak kami semua sesuai dengan yang dirasakan pada saat ini. Oke, silakan diambil.
semua, ada yang lagi sedih ya. Stefan, coba utarakan lah kenapa lagi sedih perasaannya. Saya sedih karena tugas belum selesai. Oh, belum selesai tugasnya. Kira-kira apa solusi bila teman-teman kita belum selesai tugas? Siapa yang bisa? Oke. Tidak apa-apa teman, kebetulan tugas saya sudah selesai. Kita kerjakan bersama-sama nanti. Oke, tepuk tangan. Jadi Stefan, jangan sedih lagi. Nanti tugasnya kita kerjakan secara bersama-sama. Bagaimana, sudah lega perasaannya? Sudah. Baik. Sebelum kita lanjut lagi, mari kita rilekskan diri kita. Mari kita fokuskan diri kita dengan teknik stop wajah kita semua. Jadi nanti kalau ibu hitung dari 1 sampai 3, silakan ditarik nafas ya. Nah, kita mulai. Semuanya silakan tutup mata, rilekskan badan, hilangkan semua beban. Pada hitungan ketiga silakan ditarik nafasnya. Ibu hitung 1, 2, 3, tarik nafas melalui hidung, baru keluarkan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan. Sekali lagi tarik nafas, baru keluarkan. Silakan dibuka matanya. Buka matanya. Bagaimana, sudah rileks? Siap belajar? Fokus? Kita SPG dulu ya. Coba semua anak-anak yang berdiri. Kita SPG dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu memberitahukan kepada anak-anak ini semua apa saja tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, yang pertama kita bisa mengenal sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang. Kita juga mengetahui beberapa sudut dari persegi panjang. Seterusnya kita bisa mencari keliling dari persegi panjang. Dan terakhir kita bisa mengetahui luas dari persegi panjang. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, Ibu ada beberapa pertanyaan. Ini saya akan tanyakan kepada anak-anak kami dan silakan memberikan pendapat masing-masing. Pertanyaan yang pertama, coba sebutkan apa saja macam-macam dari bangun datar yang anak-anak ketahui. Oke, silakan Ines. Ada persegi, luar, segitiga, panjang persegi, Segi panjang. persegi panjang, trapesium, tenda-tenda, ada yang ketupat dan juga lubang. Bagus sekali. Berikan tepuk salut. Oke, terima kasih untuk si Ines. Satu lagi pertanyaannya ya. Silakan siap-siap. Berikan pendapatmu sesuai dengan kemampuanmu. Pertanyaan yang kedua. Apa saja contoh persegi panjang yang kalian ketahui dan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Oke, silakan anak Ibu Elvis.
Terima kasih untuk Silvi. Silakan berikan tepuk mantap. Oke, terima kasih buat kedua anak ibu, Mbak Ines, begitu juga si Elvis. Sekarang coba perhatikan di depan, perhatikan slide yang telah ibu sediakan. Di sini kita akan belajar tentang persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Bangun datar segi empat yang dibentuk oleh sisi yang sama panjang. Dan juga dalam persegi panjang ini ada 4 sudut siku Nah, di dalam persegi panjang ini juga ada yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita bisa mencari keliling dari persegi panjang. Ada lagi kita bisa mencari luas dari persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kami atau lebar kerja peserta didik. Ini nanti dikerjakan masing-masing kelompok. Dan sebelumnya dulu kita akan membentuk kelompok. Kelompok satu Alex, Bagi, Jasman, Lien. Silakan pindah ke tempat. Silakan masing-masing kelompok atau utusan satu-satu orang untuk mengambil LKPD-nya di depan. Silakan duduk kembali. Setelah mendapatkan semua LKPD, silakan diskusikan kepada teman-teman masing-masing. Silakan kalian bahas. Kalau ada yang kurang jelas dipertanyakan. Silakan dikerjakan soal-soalnya sesuai dengan langkah-langkah yang telah disediakan dalam LKPD. Bagaimana, sudah siap? Kelompok satu siap? Baik, semangat dan sangat luar biasa. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada anak kami, Alex, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai seperti persegi panjang. Pertama, yang dimaksud dengan persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pada panjang dan berbeda dengan mana. Kedua, sifat persegi panjang. Satu, sisi-sisi yang menghadap ke kanan. Dua, sisi-sisi yang menghadap ke depan. Tiga, mempunyai 4 sudut. Ini adalah hasil karya dari kelompok kami mengenai persegi panjang. Ada 4 sudut persegi panjang, yaitu sudut A, sudut B, sudut D, sudut C. AB sejajar dengan DC.
Sekali lagi terima kasih untuk anak-anak ibu dari kelompok 1. Dan setelah kita mempresentasikan semua hasil kerja kelompok pada hari ini, maka ibu mau bertanya sejauh mana yang sudah didapatkan oleh anak-anak ibu pada pembelajaran kita hari ini tentang bangun datar persegi panjang. Ada yang bisa? Oke, silakan Nadi. Suaranya diperbesar saja ya. Yang telah saya dapatkan pada pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Saya mengetahui sifat-sifat dari persegi panjang. Tentunya ada 4, isinya sama aja. 2. Mengetahui rumus ketiga persegi panjang. K sama dengan 2 kali atau panjang tambah lebar. 3. Mencari luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anak kami Adit. Dan benar yang telah disampaikannya bahwa hari ini yang telah kita dapatkan adalah kita bisa tahu apa itu persegi panjang. Kita juga bisa mengetahui berapa sudut pada persegi panjang. Bisa juga kita tentukan berapa keliling persegi panjang. Dan terakhir kita bisa menentukan luas dari persegi panjang. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, di sini ibu sudah menyediakan soal-soal untuk dikerjakan di rumah. Ini dikerjakan secara individu, bukan berkelompok. Silakan diberikan kepada teman-temanmu satu-satu lebar. Ini juga silakan dibagikan kepada teman-temanmu. Silakan dibagikan kepada teman-temanmu. Demikianlah anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini. Sebagai pembelajaran kita minggu depan, silakan dipelajari di rumah. Kita akan belajar tentang segitiga atau bangun datar segitiga. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kembali kita bersama-sama dalam berdoa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Salah satu ibu minta kepada anak ibu Esther, silakan. Terima kasih atas segala pertolongan kepada kami dari awal pembelajaran kami hingga lagi kami akan mengakhirinya. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan menyelesaikan segala pelajaran. Kami mohon kiranya Kau dapat memberkati kami supaya kami bisa mencapai segala pelajaran. Ya Tuhan, menjadikan doa kami tidak sempurna ini sebenarnya kami dalam nama Yesus Kristus bersama kami dan dalam Yesus Kristus dari sekarang sampai Terima kasih dan silakan istirahat. Selamat pagi, Bibi. Bagaimana kabar hari? Baik. Baik, Bu. Jadi di kegiatan pasca observasi ini, Bu, tujuannya adalah saya ingin mengobrol banyak hal seperti beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya tentang pembelajaran yang kita lakukan. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang saya catat, Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu. Baik, Bu. Untuk yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Puji Tuhan Pak, sedikit saya merasa puas, namun ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Kalau aku, bagaimana perasaan kemarin melaksanakan pembelajaran dengan adanya supervisor dalam membuat kelas? Tentunya sedikit ada
bilang ya Pak ya, makanya awal pembelajaran ada rasa gugup karena ada seseorang yang menemani, tetapi Tuhan mengajar. Jadi bukunya dengan ada supervisor di dalam kelas itu. Iya Pak. Nah, baik Bu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan di kelas? Baik Pak, terkait dengan pembelajaran kemarin, puji Tuhan sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Ya. Tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, Ya. melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan kemarin pembelajaran berdiferensiasinya saya menggunakan konten dan di mana murid-murid memilih sendiri bahan ajarnya. Ya. Jadi berdiferensiasi proses juga kemarin saya mengumpulkan sesuai dengan minat anak-anak. Ya. Dan cara belajar mereka ada visual, audiovisual, dan kinestetik serta berdiferensiasi produk di mana murid menampilkan hasil karya mereka dan terintegrasi PSE di mana murid mengungkapkan bagaimana perasaan mereka menjadi pelajar tersebut. Ya Bu, sesuai juga dengan catatan saya Bu, yang Ibu sampaikan di observasi kemarin beberapa contoh yang Ibu lakukan kemarin, berdiferensiasi konten, proses, dan produk juga ada. Kemudian mengenali emosi murid juga sudah Ibu lakukan. Luar biasa Bu. Terima kasih. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hambatan terkait pembelajaran yang dilakukan di kelas? Bahkan mungkin pada persiapan yang persiapan saya mengambil pada waktu sudah masuk, sehingga untuk persiapan proyektornya memakan waktu untuk mempersiapkan semuanya. Jadi sehingga proses pembelajarannya agak terburu-buru. Baik, kemudian selain hambatan waktu terbuang untuk persiapan tadi, karena Ibu masuk di kelas pada saat bel berbunyi ya Bu ya, harusnya lebih bagusnya lebih awal ya, pada saat istirahat siapa ya. Baik Bu, kan waktu Ibu sudah terbuang, jadi bagaimana solusi supaya ke depan Ibu tidak terulang lagi seperti hal seperti itu? Ya solusinya pastinya saya lebih mempersiapkan waktunya lagi Pak, mungkin lebih cepat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya masuk di kelasnya mungkin di jam masuk langsung, jadi semua persiapan agak terlambat. Mungkin sebelumnya saya Baik, untuk siswa apakah ada hambatan Bu? untuk apa? Jadi untuk siswa mereka masih takut untuk memberikan pendapat, mungkin karena ada guru lain dalam kelas dan hanya siswa-siswa tertentu yang bisa menyampaikan pendapat. Berarti tidak menyeluruh aktif siswa di dalam kelas dalam pembelajaran ya. Baik Bu, kira-kira menurut Ibu alasan apa hambatan ini bisa terjadi? Mungkin karena saya kurang begitu memaksimalkan anak-anak, Ya, saya hanya memberikan batasan saja. Siapa yang mau, sehingga yang lainnya nyaman saja dalam keadaan. begitu ya Bu. Iya. Berarti alasan itu ya Bu, Ibu hanya bersifat menawarkan. Jadi untuk mengurangi masalah hambatan itu bagaimana solusinya? Untuk solusinya menurut saya Pak, rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, saya akan memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada anak-anak dengan cara langsung saya tunjuk, biar anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapat. Jadi ke depan Ibu perlu melakukan proses pembelajaran langsung ditunjuk siswanya, Iya. biar sama-sama aktif semua Iya. dan terlatih menyampaikan pendapat. Benar, benar. Baik Bu,
Selanjutnya, kapan Ibu memulai memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi ini? Untuk hambatan-hambatan yang terjadi, saya akan memperbaikinya mengenai pada pertemuan berikutnya Pak. Jadi segera mungkin saya akan Bagi Ibu sangat luar biasa pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin ketika saya amati secara catatan kebutuhan sudah ada semuanya sesuai dengan pada saat observasi. Baik Ibu, itu saja yang saya tanyakan dan terima kasih waktunya. jangan lupa. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua, sedikit dari guru yang sudah berkolaborasi. Mungkin selama ini dari observasi kita pikiran kita mungkin terbebani, tapi bagaimana perasaan kita mengerti bisa menemukan apa kelebihan, apa kekuatan dia, apa kelemahannya, apa hambatan, dan Bapak bisa meningkatkan pertanyaan sehingga apa menjadi hambatan itu, apa yang menjadi potensi bisa ditemukan untuk menjadi solusi dari permasalahan. Harapan saya bukan hanya sampai di sini kita melaksanakan supervisi, mungkin ada teman-teman yang lain nanti juga menemui kendala dalam pembelajaran Bapak sendiri dan Ibu guru juga bisa membantu proses coaching. Mudah-mudahan sekolah kita ini bisa lebih maju selama lebih dari sebelumnya dan itu yang dan terima kasih waktunya dan salam. Oke.